Hai, balik lagi sama Kuan Kun dan kita kemarin udah bahas Kedrick, sekarang giliran Spectra di Doomsday Last Survivor ya. Apa bedanya dengan Kedrick? Kalau Kedrick kemarin kan hero TC yang punya Doomsday Weapon ya, kalian bisa lihat lagi aja di sini cara dapatnya. Kalau yang ini pasti di Lucky Roulette lah. Terus apakah ini worth it diambil juga? Kita lihat dulu skillnya, walaupun nggak ada yang begitu terasa mekanisme baru, tapi oke aja. Dimana skill satunya rage-nya butuhnya 1000, oke. Terus damage yang dikasih ke target musuh 14.000. Yang mana sekarang hero-hero sekarang udah lebih worth it dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya 12.000, sekarang 14.000. Itu aja udah worth it. Terus kalau targetnya yang kita serang itu kita kepung atau kita apit, nambah damage-nya jadi 15.500. Kalau nggak garrison, ngebuat attack musuh itu berkurang 30% selama 3 detik. Dan itu ini mantap sekali ya. Sangat jauh dari kata rugi dari Peterson ya. Peterson soalnya ada attack reduction 30%. Yang mana itu yang ngingetin aku sekarang Peterson itu berasa tidak ada apa-apanya lagi ya sebagai garrison hero. Astaga. Ya ini udah sangat-sangat jauh ya. Sangat-sangat jauh, udah jangan dipakai ya Peterson, kecuali kalau mau senang-senang di Pompeii atau di Off Limits War yang jauh-jauh susah di garrison, itu masih worth it. Ini udah enggak sih. Ya, udah ya ping tentang hero infanterinya. Kita kembali ke range, dan itu merupakan salah satu terobosan hero range yang di field itu. Sekarang ada hero ini gitu. Jadi terobosan baru hero range yang bagus di field ya. Ya gitu. Selanjutnya ada ini. Naikin range squad HP 25%. Dan kalau nerima skill damage, selanjutnya kita bakal dapat reduction damage taken 20% selama 3 detik. Dan itu bisa di-trigger 1 kali setiap 10 detik. Ya, ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Memperpanjang waktu hidupnya squad range ya. Ini jadi salah satu pertimbangan kalau mau memperpanjang waktu bermain di field ya untuk squad range. Walaupun tetap aja squad range bakal di target pertama lebih baik all in damage sih kalau squad range. Kecuali kalau kalian punya squad range-nya banyak. Selanjutnya ada range squad defense-nya naik 25%. Bentar, ini awaken ya. Kalau belum awaken nambahnya 20% aja. Yang unik di sini dia kalau lakuin basic attack, dia tuh punya 20% chance buat nyuri 50 rage dari musuh. Dan efek ini cuma bisa di-trigger 1 kali setiap 4 detik. Ini bisa jadi awalnya sih aku mikir ya 50 aja, tapi kalau nyuri sih namanya bukan 50 aja ya, yang harusnya kita bisa nge-rage skill duluan, malah dia duluan yang nge-rage skill, dan itu beneran ngurangin skill damage yang kita keluarin banyak banget. Karena dia ngasihnya 15.550. Ya enggak, 15.500 atau 14.000. Sedangkan squad-squad kita yang dulu-dulu itu yang kayak Miyamoto gitu, kalau kalian lawan Inva ya, karena range tuh sangat musuh bubuyutan sekali sama Inva, yang ya kalau ngadepin range bakal jadi empuk kayak kerupuk ya. Ini jadi salah satu yang bisa jadi skill yang ngeselin ya. Tapi ya sekali lagi itu chance-chancean ya. Walaupun chance-nya itu pasti mungkin ada ya di awal-awal main juga. 50 rage skill cukup berasa. Selanjutnya ada range squad attack-nya nambah 20 dan travel speed-nya nambah 20. Kalau targetnya diapit atau dikepung sama kita, nambahin damage yang dikasih ke mereka sebesar 15% selama 3 detik setelah ngeluarin rage skill. Berarti ini
bagus. Ya, apalagi yang aku bisa bilang, Sancho untuk Awaken increase range squad defense-nya yang tadinya 20 jadi 25. Terus yang tadinya udah sih, itu aja. Sama tambahannya kalau berhasil nyuri rage musuh, dia tambah lagi curiannya. Bukan cuman rage doang, tapi dia nyuri juga 8% skill damage kita selama 3 detik. Ya, ini salah satu terobosan dari range ya, semacam hero cowboy-nya alternatif dari Elena itu di-apply ke Spectra gitu, dan dia bisa nyurinya rage di steal, skill damage di steal, kalau ngapit damage-nya lebih gede, punya travel speed, dan dia range damage-nya gede. Jadi gitu aja buat Spectra. Apakah lebih worth it daripada Sophie? Bisa dipikir-pikir lagi ya, soalnya Sophie kalau mau all in damage dia menang karena rage require-nya lebih kecil, dan dia memang range squad attack-nya dari segi damage dan skill damage-nya lebih sering, lebih besar, lebih cepat ngasih skill damage ke musuh. Dia all in attack. Tapi kalau Spectra dia itu all in bertahan sekaligus attack ya. Bertahan sekaligus attack. Dia tuh macam orang yang tidak mau di target pertama bukan gitu. Maksudnya dia itu macam orang yang kalau keroyokan dia percaya diri nambahin damage skill gede, dan kalau dia diserang dia juga punya counternya gitu. Dan itu jadi salah satu hal yang harus dipertimbangin ya kalau mau nyerang Spectra. Dan kalau kalian pengen develop Spectra, kalau main di field dia bagus. Apakah lebih bagus dari Kedrick? Kalau statsnya lebih bagus Kedrick ya. Tapi kalau mau main kenceng-kencengan, mau sambil jalannya nggak lelet banget kayak Kedrick, Spectra itu bagus. Dan dia punya skill tadi nyuri skill musuh. Dan itu bisa jadi untung-untung tipis kalau pakai Spectra ya dibandingkan dengan Kedrick. Untuk strateginya, skill mana duluan? Skill 1 udah jelas ya, 14.000 damage. Siapa yang mau nolak? Kalau nggak di upgrade justru jatuhnya cuma 4.200, rugi bandar. Soalnya skill 3 duluan ya, karena ada rage steal-nya, bisa ngecuri rage di awal game. Itu merupakan game changer, karena siapa yang ngeluarin skill pertama kali, dia yang memberikan damage lebih besar. Dan ini sah-sah aja kalau developernya ngerekomendasiin skill 3 duluan ya. Kalau dari aku mending skill mana dulu kalau mau travel speed sama ada attack-nya. Kalau mau travel speed sama ada attack-nya, skill 1 baru skill 4 dulu ya. Kalau skill 2 sih ntar dulu. Skill 1 baru skill 4 kalau mau ada travel speed-nya. Kalau enggak, ya skill 3 aja kalau mau mainnya itu lebih bertahan dan mau ngasih damage duluan, ya skill 3 duluan. Skill 1, skill 4 kalau mau travel speed, atau skill 3 duluan, skill 4 baru skill 2. Kenapa skill 2 terakhir? Squad HP di range itu nggak penting sebenarnya. Kalau buat mainnya itu cepet-cepet ngasih attack, dan memang HP range itu memang paling rendah. Jadi kalau ditingkatin nggak terlalu berasa banget ya. Berguna banget, tapi nggak lebih urgent buat ningkatin skill yang lain sih. Kecuali kalau mau dapetin stats yang ini ya, kalau nerima skill damage, damage yang diterima oleh squad kita sendiri itu bakal berkurang 20%. Itu bakal bagus banget buat bertahan hidup ya. Namanya HP dan pengurangan damage itu fungsinya buat bertahan hidup ya. Jadi mau prioritasin skill manapun gak ada yang salah sih sebenarnya buat hero Spectra ini yang tampaknya seperti kayak polisi ini. Polisi berkacamata warna kuning. Untuk line up-nya sendiri udah pas banget sama Sophie ya. Karena kita mau mainnya cepet-cepetan ngasih skill damage dan ngebuat
musuh rugi ya, ngebuat musuh itu lemah duluan, jadi kalau nyerang kita dia itu damage-nya udah nggak ada gitu. Itu aja sih. Dan untuk talent tree-nya udah pas ya, udah seperti biasa, gak ada yang aneh-aneh. Ini harus di max, ini juga di max. Selesai. Iya selesai, sudah. Alternatif combo kalau nggak punya Sophie kayaknya kalau pemain range biasanya kayak kaya sih. Jadi ini udah combo yang paling bagus. Kalau punyanya Louis doang, bisa juga dipasangin sama dia. Dan Spectre ini memang cocok di setiap kondisi. Lebih baik kalau sama Louis jadi asisten aja ya. Bukan karena Louis itu kurang, memang agak kurang sekarang. Apalagi kalau dia jadi leader, dia pasti langsung ditarget duluan gitu. Jadi lebih baik nampilin Spectre sebagai leader ya. Jadinya dia lebih berasa tebal ya. Udah itu aja untuk Spectre. Kalau kalian suka boleh like, kalau nggak suka dislike. Kalau tertarik video Doomsday Last Survivor boleh subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kuan Kun, say goodbye, bye.